Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya muliakan, marilah kita berdoa untuk mengawali pertemuan pada pagi hari ini. Berdoa mulai. Selesai. Oke teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Saya rasa baik semuanya. Pernahkah kita tahu apa itu sesuatu yang sangat jauh yang ada di dunia ini? Ayo, apa teman-teman? Mungkin dari kalian ada yang belum tahu atau ada yang sudah tahu? Ya, jawabannya adalah masa lalu. Masa lalu adalah sesuatu yang ada di dunia ini yang benar-benar sangat jauh, sehingga kita tidak pernah bisa untuk menemukannya kembali atau merabanya kembali. Dengan demikian, dalam pembelajaran kali ini, saya sangat memohon kepada teman-teman agar senantiasa untuk bersemangat dalam memanfaatkan waktu yang ada, sehingga tidak akan menimbulkan yang namanya penyesalan di kemudian hari. Selanjutnya, marilah kalian itu untuk membuat kelompok yang terdiri 5-6 orang. Ya, silakan dibuat. Selanjutnya, terkait dengan tujuan pembelajaran pada kali ini, yaitu kita akan membahas mengenai makanan yang halal dan juga makanan yang haram. Apa saja sih makanan yang halal itu dan apa saja makanan yang haram itu? Lantas dari situ kita bisa mengambil hikmah yang ada. Lalu terkait dengan sistem, nanti kita berdiskusi bareng. Nanti ada lembar kerja peserta didik yang akan diisi oleh kalian semua. Lantas terkait dengan bagaimana prosedurnya, nanti kita akan mengalir saja. Lalu terkait dengan aspek penilaian, yang saya nilai adalah keaktifan teman-teman semua, keaktifan dari berkelompok dan juga kerjasama tim. Itu yang saya tekankan. Ini adalah contoh gambar dari makanan yang halal teman-teman. Di sini setidaknya kalian nanti memiliki gambaran terkait dengan lembar kerja peserta didik yang akan didiskusikan dalam kelompok teman-teman nantinya. Lalu di sini apa sih yang kalian ketahui terkait dengan makanan yang halal itu? Ya, coba kamu. Oh ya, benar sekali. Makanan yang halal adalah makanan yang dapat dimakan oleh manusia dan dihalalkan oleh Tuhan. Kamu benar. Lantas, bagaimana sih makanan yang haram itu? Ya, coba kamu jawab. Ya, benar. Makanan yang dilarang oleh Allah. Mantap. Ya, selanjutnya mari kita membaca Quran surah Al-Baqarah ayat 172 sampai 173 secara bersama-sama. Mari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Faman ittuwa ghaira baghin wala adin fala isma alaihi. Innallaha ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Ayo kita membaca lagi Quran surah Al-Maidah ayat 87 sampai 88 secara bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum
ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون صدق الله العظيم. Ya, alhamdulillah kita telah membaca bersama-sama kedua ayat tersebut. Lantas di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan terkait dengan Quran surah Al-Baqarah ayat 172 dan 173 mengenai tentang makanan yang haram dan juga makanan yang halal tentunya. Ya, kita disimak baik-baik ya teman-teman. Dalam hal ini saya akan mencoba untuk menjelaskan Quran surah Al-Baqarah ayat 172 sampai 173. Dalam ayat ini Allah memfirmankan bahwasanya ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, kulu, makanlah, minat thayyibati, sesuatu yang baik, ma rozaqnakum, sesuatu yang telah direzekikan kepada kamu. Jadi di sini ada dua perintah. Yang kedua adalah waskuru Allah, dan bersyukurlah kepada Allah. Jadi di sini lalu kemudian inna kuntum iyyahu ta'budun. Nah, di sini inna kuntum, sesungguhnya kalian semua iyyahu ta'budun, adalah seorang yang berhamba kepada Allah. Nah, dalam ayat ini menjelaskan bahwasanya seorang yang diperdengarkan oleh Allah atau diperintahkan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman dua hal. Yang pertama adalah kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah dari sesuatu yang baik itu yang telah direzekikan oleh Allah kepada kalian. Yang kedua adalah waskurullaha, dan bersyukurlah kepada Allah, karena inna kuntum, sungguhnya kalian semua adalah iyyahu ta'buduna, yang seharusnya menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Kemudian pada ayat 172 dijelaskan bahwa innama harrama alaikumu, innama yo sak temene sira kabeh, atau sungguhnya kalian semua, harrama telah diharamkan, alaikum ing atase sira kabeh atau kalian semua, al-maitata. Apa yo al-maitata? Yaitu adalah bangkai, waddama, dan juga darah, walahmal khinziri, yaitu daging celeng atau daging babi. Yang keempat, wama uhilla bihi li ghairillah, wama uhilla, dan sesuatu yang disembelih bihi, bihi yang di uhillat ini yang disembelih sesuatunya li ghairillahi, karena selain menyebut dengan nama Allah atau selain Allah. Di sini ada anunya nama, ismul, karena Allah itu isma. Famaniturra, dan siapapun yang memakan empat ini, yang sesuatu yang diharamkan, ghairu bagin, sedangkan dia tidak menginginkannya, wala adin, dan dia tidak berlebihan atas sesuatu yang dimakannya ini yang haram-haram, fala ismu alai, maka tidaklah berdosa baginya. Kok bisa ya? Karena innallaha ghafurun rahimun, sesungguhnya Allah adalah maha pengampun lagi maha penyayang. Nah, saya jelaskan ulang. Di sini ada sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Ada 4 perkara teman-teman. Yang pertama adalah daging, ayo, bangkai, bukan daging.
Yang kedua adalah darah. Tentunya di sini adalah darah yang mengental atau darah yang mengalir. Itu semua diharamkan. Yang ketiga ada walahmal khinziri, yaitu daging celeng atau babi. Hal ini karena daging celeng kalau sampean ketahui semua, di situ ada yang namanya semacam udet atau ulat-ulat kecil yang sangat tidak bisa dilihat oleh mata telanjang. Makanya Allah mengharamkan atas sesuatunya pasti ada hikmah di baliknya. Yang keempat, wama uhilla bihi lighoirillah, yaitu sesuatu yang disembelih tidak mengatasnamakan Allah. Jadi semisal sampean menyembelih kambing, lalu kambing itu sampean langsung disembelih saja, seret, tanpa menyebut nama Allah, maka hewan tersebut menjadi haram. Seperti itu. Nah, di sini ada pengecualian teman-teman. Famaniturro, maka siapapun yang dengan ketidaksengajaan untuk memakan al-maitata wadahma walahmal khinziri dan wama uhilla bi lighoirillah. Tapi yang keempat ini mungkin agak sulit atau agak jarang ya. Yang pasti adalah ini yang sering, yang ketiga ini. Ya. Siapapun yang dengan sengaja untuk memakannya karena ada suatu faktor, semisal kita tersesat di hutan atau lain sebagainya, sehingga tidak ada makanan lain selain daripada yang diharamkan ini, ada dua faktor yang dapat memperbolehkannya. Yang pertama yaitu goirobagin, sedangkan dia itu tidak menginginkannya. Dalam hati, dalam pikirannya dia sebenarnya menolak, tetapi karena dia keadaan yang terpaksa, makanya dia memakan itu supaya dapat hidup dan melanjutkan perjalanan. Mungkin seperti itu. Yang kedua adalah wala adin, dan dia tidak berlebihan atasnya. Jadi semisal ada daging celeng atau perburuan babi di hutan, kemudian sampean makan semuanya, itu tidak diperbolehkan. Jadi hanya secukupnya. Semisal hanya 1 sampai 2 suapan atau 3 suapan itu sampai kenyang. Kalau tidak sampai kenyang, cukup untuk melanjutkan perjalanan sebagai energi untuk laku. Kalau sampai berlebihan nanti menjadi haram. Hati-hati. Fala ismu alai. Nah, di sini ada pengecualiannya ini. Fala ismu alai, maka tidaklah dianggap berdosa alaihi, atas sira kabeh atau kamu semua itu. Karena dalam hal ini innallaha, sesungguhnya Allah, ghafurun, zat kang maha pengampun atau zat yang maha pengampun, rahimun, tur zat kang maha pengasih atau zat yang maha penyayang. Selanjutnya pada ayat Quran surah Al-Maidah ayat 87 dan 88, di sini ada 4 perintah kepada orang-orang yang beriman atau yang mengatakan ya ayyuhallazina amanu, tetap di sini. Hei orang-orang yang beriman, la tuharrimu thayyibatin ma ahallallahu lakum. La tuharrimu, janganlah kamu mengharamkan thayyibati, sesuatu yang baik, ma ahallallahu lakum, ma ahallallah, sesuatu yang telah dihalalkan oleh Allah, lakum, kepada kamu semua. Dan yang kedua, wala taqtadu innallaha la yuhibbul mu'tadina. Wala taqtadu, dan janganlah kamu boros atau berlebih-lebihan, karena innallaha, sesungguhnya Allah, la yuhibbu, tidaklah menyukai, al-mu'tadina, orang-orang yang berboros atau berlebih-lebihan. Yang ketiga yaitu wa kullu mimma razaqakumullah halalan thayyiban. Wa kulu, dan makanlah kalian mimma, dari sesuatu razaqakumullahu, yang telah direzekikan oleh Allah,
sesuatu itu sifatnya halalan, halal, thayyiban, lagi baik. Yang keempat, wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Wattaqu, dan bertakwalah kalian semua Allah ing Allah, atau kepada Allah, alladzi, zat, atau zat di sini maknanya antum, kepada semuanya, bihi mu'minuna, kamu semua itu beriman. Saya jelaskan kembali secara terperinci. Di sini ada 4 perkara terkait dengan perintah Allah kepada orang-orang yang beriman. Yang pertama adalah la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum. Janganlah kamu mengharamkan sesuatu yang baik yang telah dihalalkan oleh Allah kepada kamu semua. Di sini menceritakan terkait dengan pada suatu masa dulu orang-orang itu ingin mengharamkan daging atasnya, karena ketika ia memakan daging, syahwat daripada dirinya itu muncul. Akhirnya daripada ia takut untuk melakukan sesuatu yang berdosa, semisal berzina dan lain sebagainya, karena syahwatnya itu naik, alhasil dia itu mengharamkan daging atas dirinya. Lalu ketika itu dia bertemu kepada Rasulullah dan ia memberikan sesuatu itu. Lalu Rasulullah bersabda, tidaklah baik untukmu mengharamkan sesuatu yang telah dihalalkan oleh Allah, tapi cukuplah kamu berpuasa atasnya. Yang kedua adalah wala ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Janganlah kamu berlebihan pada segala sesuatu, karena Allah itu tidaklah menyukai sesuatu yang berlebihan. Karena apa teman-teman? Kita ketahui bersama, ada suatu pepatah, pemborosan itu mewariskan kemiskinan. Nah, betul sekali. Jadi memang benar teman-teman, ketika kita berboros dan kita tidak merinci segala sesuatunya, maka kita itu akan merugi sendiri. Itu benar sekali. Atau paling tidak, kalau kita tidak merugi, kita akan mengambil hak orang lain untuk menyukupi hak kita sendiri, dan itu sesuatu yang sangat tidak disukai oleh Allah. Kita jangan sampai menjadi orang-orang yang sangat dibenci oleh Allah atau menemui ketidaksukaannya, karena sak piro-pirone dhewe ngene iki goleki ridhone pangeran, orang goleki bendune. Kita mencari yang namanya ridhonya pangeran atau ridhonya Allah. Jangan sampai kita menemui yang namanya kebencian atau murka dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah wa kullu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba, dan makanlah sesuatu yang telah direzekikan oleh Allah kepadamu, yaitu sifatnya sesuatu yang halal lagi baik. Nah, di sini diperintahkan bahwa kamu boleh memakan sesuatu apapun itu selagi itu halal dan juga baik untuk kamu. Diingat-ingat, sifat yang pertama itu adalah halal, bukan baik. Nah, karena yang baik itu belum tentu halal teman-teman. Semisal ya, kita meminum minuman keras, itu tujuannya untuk menghindari yang namanya COVID-19 ini, karena ini ada studi misal seperti itu. Nah, itu apakah halal? Padahal itu tidak bagus untuk diri sendiri karena efek sampingnya kan seperti itu. Jadi diutamakan yang halal dulu, baru yang baik, karena obat daripada COVID-19 tidak hanya sekedar itu teman-teman, karena medis juga sudah berusaha sedemikian rupa. Lalu yang terakhir, wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun, dan bertakwalah kalian kepada Allah, karena Allah adalah zat di mana kalian semua itu beriman kepadanya. Jadi seringkalilah bertakwa. Bertakwa itu bukan sesuatu yang sulit teman-teman.
kita mensyukuri apapun yang diberikan olehnya, itu juga merupakan suatu ketakwaan kita kepadanya. Semisal kita dibangunkan ketika tidur, kita mengucapkan doa alhamdulillah itu, atau doa selepasnya mungkin kalian juga sudah hafal, jadi saya tidak perlu membacakannya. Dan itu merupakan suatu ketakwaan kita kepada Allah. Dan juga kita melaksanakan sholat 5 waktu dan juga melaksanakan semua perintah-perintahnya, itu juga merupakan suatu ketakwaan kita. Terutama kita tidak melakukan yang namanya kemaksiatan, itu sudah takwa teman-teman. Jadi takwa itu jangan dimaknai sesuatu yang sulit. Kita bersyukur dalam hidup, kita selalu diberikan nafas, dan juga kita diberikan kesehatan, itu merupakan suatu takwa ketika kita dapat mensyukurinya. Alhamdulillah. Ya, baik teman-teman, di sini adalah lembar kerja peserta didik yang akan teman-teman nanti kerjakan berkelompok. Di sini ada beberapa hal. Yang pertama, topik. Di sini ada mengapa kita harus paham akan makanan yang halal dan juga haram. Lantas, di sini diharapkan teman-teman itu paham terkait dengan contoh makanan yang halal dan juga yang haram, serta dapat mengidentifikasi hikmah dari makanan yang halal dan juga haram. Di sini nanti kan kalian sudah membentuk kelompok 4-5 orang. Lalu ada 2 berita di sini. Yang pertama ada 3 manfaat utama makan buah, dan yang kedua dalam sepekan 7 warga tewas setelah tenggak miras oplosan di Lamongan. Lalu pada pemberitaan pertama nanti didiskusikan dengan kelompokmu terkait dengan bagaimana inti daripada berita tersebut, dan berilah tanggapan mengenai tentang makanan yang halal dan haram itu. Sertakan contoh ya nanti. Lalu untuk berita yang kedua, temukan masalahnya, apa masalah pada pemberitaan itu. Lalu bagaimana sih perilaku kita selaku umat Islam menyingkapi minuman berbahaya tersebut. Nanti ditulis ya berkelompok. Lalu yang kelima, rumuskan simpulan. Nah, simpulan nanti sampai memberikan hikmah mengapa kok dianjurkan makanan yang halal, dan juga mengapa kok bisa diharamkannya makanan yang haram ya. Ini saya beri waktu 20 menit kurang ya, ya sudah 20-25 menit. Nanti teman-teman mengerjakan. Nah, saya akan memantau tugas kalian nanti. Ya ini silahkan dibagi ya pada masing-masing kelompok. Oke, sekarang kita sudah berdiskusi bersama terkait dengan bagaimana makanan yang halal dan juga haram itu. Lantas di sini saya akan mencoba untuk mempertegas kembali terkait dengan evaluasi juga. Tadi kan sudah dipresentasikan oleh perwakilan kelompok masing-masing. Saya perhatikan banyak yang sudah paham terkait dengan contoh makanan yang halal dan juga haram itu, dan juga bagaimana kita umat Islam untuk menyikapi bagaimana makanan yang haram itu ketika didistribusikan maupun dan terkait dengan minum-minumnya. Nah, terkait itu saya akan mencoba untuk penguatan materi bahwa makanan yang halal itu dianjurkan karena memberikan kemanfaatan bagi diri kita sendiri utamanya, dan juga kepada orang lain. Karena ketika kita memperjualbelikan sesuatu yang halal, itu akan mencapai yang namanya ridho Allah, dan kita tidak merasa was-was diri akan digerebek oleh pihak kepolisian maupun pihak aparatur negara yang lain. Nah, seperti itu. Dan dengan adanya minuman yang haram di masyarakat, kita harus senantiasa mencoba untuk menasihati mereka bila mana kita bisa, dan bila mana kita tidak bisa, maka kita cukup untuk merasa bahwa kita membencinya di dalam hati kita masing-masing, dan kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dimintakan ampunan kepada mereka. Siapa tahu doa kita diijabah. Dan seperti itu. Lalu untuk pertemuan selanjutnya, saya minta dari masing-masing kalian mencari artikel yang bertemakan tentang minuman yang halal atau makanan yang halal dan juga yang haram tentunya. Seperti itu. Lalu untuk mengakhiri pertemuan ini, mari kita sama-sama
membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.